Daftar nama Bupati Bangkalan dari masa ke masa. Muhammad Hashim. Memerintah dari tahun 1882 hingga 1905. Makam beliau berada di sekitar pemakaman umum Melajah. Bupati kedua Bangkalan, Raden Adipati Aryo Suryo Negoro, 1905 hingga 1918. Bupati ketiga Bangkalan, Raden Adipati Aryo Suryo Winoto, 1918 hingga 1948. Bupati keempat Bangkalan, Raden Adipati Muhammad Sis Cakra Ningrat, 1948 hingga 1956. Bupati kelima Bangkalan, Raden Adipati Muhammad Ruslan, 1956 hingga 1957. Bupati keenam Bangkalan, Raden Adipati Abdul Karim Brojo Kusumo, 1957 hingga 1959. Bupati ketujuh Bangkalan, Raden Panji Muhammad Nur, 13 Januari 1918 hingga 16 April 2010. Adalah Gubernur Jawa Timur pada masa bakti 1967 hingga 1976. Ia meniti karir dari bawah sebagai pegawai magang di kantor Kabupaten Sumeneb, asisten wedana, patih atau wakil bupati, bupati Kabupaten Bangkalan, presiden atau pembantu gubernur, pejabat sementara gubernur Jawa Timur, hingga menjadi seorang gubernur Jawa Timur. Agawe wong cilik melu gumuyu, membuat rakyat kecil ikut tertawa, adalah ungkapan terkenal yang disampaikannya di depan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 sebagai ketua fraksi utusan daerah. Sejak itu ia sering disebut dengan gubernurnya rakyat kecil. Ia akrab disapa masyarakat Jawa Timur dengan sebutan Cak Nur. Muhammad Nur juga pernah bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, di mana ia berhasil mempromosikan potensi wisata Indonesia di mata dunia. Muhammad Nur dikenal pula sebagai penggagas jembatan Suramadu yang menghubungkan di Pulau Jawa dengan Pulau Madura, daerah asalnya, yang telah ia impikan sejak menjadi patih atau wakil bupati Kabupaten Bangkalan pada tahun 1950-an. Raden Panji Muhammad Nur dilahirkan di Kampung Beler, Desa Rong Tengah, sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Sampang, Madura. Muhammad Nur adalah putra ketujuh dari keluarga bangsawan pasangan Raden Arya Cokro Pratikno dan Raden Ayu Siti Nursia. Masa kanak-kanak Muhammad Nur di Kampung Beler tersebut menjadi titik awal yang menggugah hatinya untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu menolong rakyat kecil. Pada suatu malam, Muhammad Nur kecil menyaksikan rombongan rakyat dengan obor, menyandang pikulan dengan keranjang bermuatan yang berat, berbondong-bondong menaiki perahu-perahu kecil dan mengarungi Selat Madura. Ia pun bertanya-tanya, apa sesungguhnya makna dari kejadian tersebut? Baru lama setelah itu, ia baru menyadari bahwa sesungguhnya rakyat Sampang dihantui oleh kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan hidup lain yang mendorong mereka untuk merantau demi mempertahankan hidup di seberang laut, yaitu Pasuruan, Probolinggo, Panarukan, serta daerah lainnya seperti Kalimantan dan Sulawesi. Hal inilah yang menjadi pelecut baginya dan membulatkan tekadnya untuk membuat sesuatu guna memperbaiki keadaan tanah kelahirannya yang kering tandus itu. Muhammad Nur menikah pada 9 Mei 1941 dengan Mas Ayu Siti Rahma dan dikaruniai 8 orang anak yang terdiri dari 4 perempuan dan 4 laki-laki. Muhammad Nur mengawali pendidikan formalnya di HIS, sekolah tingkat dasar yang didirikan pemerintah Belanda untuk anak-anak kalangan aristokrasi Indonesia. Muhammad Nur bisa dikatakan sebagai beruntung sebagai cucu seorang bupati. Ia memenuhi syarat untuk memasuki sekolah priai tersebut. Di sini Muhammad Nur diajarkan bahasa Belanda, bahasa Melayu, serta bahasa daerah. Pada tingkat sekolah ini, Muhammad Nur mulai memiliki kesadaran dan kesenangan akan membaca. Karya yang digemarinya adalah Siti Nurbaya dan karya-karya fiksi ilmiah karangan Jules Verne. Muhammad Nur lulus dari HIS pada tahun 1932. Setelah menyelesaikan studinya di HIS, Muhammad Nur kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di Mulo. Awalnya Muhammad Nur disekolahkan ayahnya di Mulo, Surabaya.
Namun setahun kemudian ia dipindahkan ke Mulo Blitar. Kepindahan ini mungkin karena ayahnya telah mempersiapkan agar ia kelak dapat memasuki sekolah Pangreh Praja. Muhammad Nur lulus dari Mulo pada tahun 1936. Muhammad Nur kemudian melanjutkan studinya di Mosvia. Mosvia merupakan sekolah Pangreh Praja menengah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang diperuntukkan bagi calon pemimpin Bumi Putra. Muhammad Nur menerima konsep kepemimpinan priai atau kepanjangan tangan penguasa Belanda. Ia sebetulnya berkeinginan untuk masuk ke sekolah pertanian yang bernama MLS karena dilandasi oleh kondisi desa asalnya yang kering tandus serta memaksa masyarakatnya untuk pergi keluar mengadu nasib dengan perahu-perahu kecil. Namun orang tua Muhammad Nur berkehendak lain dan menyuruhnya untuk bersekolah di Mosvia serta berkarir sebagai pamong. Muhammad Nur kemudian menyelesaikan studinya di Mosvia pada tahun 1939. Bupati ke-8 Bangkalan, Dr. Randes Abdul Manan, 1965 hingga 1969. Bupati ke-9 Bangkalan, Raden Panji Mahmud Suro Diputro, 1969 hingga 1971. Bupati ke-10 Bangkalan, Jaki Sujaki, 1971 hingga 1982. Bupati ke-11 Bangkalan, Dr. Randes Sumarwoto, 1982 hingga 1988. Bupati ke-12 Bangkalan, Dr. Randes Abdul Qadir, 1988 hingga 1991. Bupati ke-13 Bangkalan, Muhammad Ja'far Syafi'i, 1993 hingga 1998. Bupati ke-14 Bangkalan, Insinyur Haji Muhammad Fatah MM, 1998 hingga 2003. Bupati ke-15 Bangkalan, RKH Fuad Amin Imron, 1 September 1948 hingga 16 September 2019. Adalah Ketua DPRD Bangkalan periode 2014 hingga 2015. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Bangkalan periode 2003 hingga 2008 dan 2008 hingga 2013. Ia menjadi sangat terkenal setelah tertangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di rumahnya. Ia adalah besan dari Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has. Ia juga merupakan Bupati Bangkalan yang menjabat pada periode 2003 hingga 2013. Sebagai bupati, ia dianggap sebagai bupati yang kontroversial. Pada tahun 2012, Amin sering dipaksa meladeni tuduhan kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Muda Madura. Para pemuda dari kelompok ini melontarkan tuduhan bahwa Amin menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai Bupati Bangkalan. Tidak hanya sampai pemalsuan, sang bupati tersebut juga dituduh sering melakukan korupsi selama menjabat. Tuduhan berawal dari kasus pemeriksaan Fuad Amin. Saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR MPR RI di Mabes Polri pada 2003 silam atau bertepatan dengan masa pencalonan Amin menjadi Bupati Bangkalan. Namun tidak ada kejelasan lebih lanjut terhadap hasil pemeriksaan tersebut dan kasus seolah terbengkalai bahkan hingga di masa akhir periode kepemimpinan Fuad Amin. Keterlantaran kasus ini menjadi pemicu kemarahan pihak Gemura di samping tuduhan berbagai kasus korupsi yang dilontarkan kepada Fuad Amin. Tempat berorasi keliling di depan Istana Kepresidenan Republik Indonesia, massa Gemora menuduh Amin melakukan korupsi terhadap dana pengungsi korban konflik antar suku di Sampit. Berbagai pengadaan barang perjalanan dinas. Salah satu wakil kelompok pemuda Madura ini bahkan menunjukkan bukti audit BPK lengkap dengan nomor 64-R, _14.12 _12/2006 yang mensinyalir penguapan dana pengungsi Sambas. Bertepatan dengan masa pencalonan Fuad Amin sebagai Bupati Bangkalan pada 2003 silam, sempat dikabarkan terjadi perselisihan antara Amin dan pesaing beratnya, RA Imam Bukhari. Meski isu tersebut dibantah ayah dari RKH Mahmud Ibnu Fuad ini, hubungan kedua mantan calon ini kembali merenggang saat masa pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2008. Rambuhori merupakan pendukung setia Cagup Khofifah Indra Parawangsa yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Wanita. Sedangkan Ra Amin merupakan pendukung Kuat Soekarwo, Gubernur Jawa Timur yang sedang menjabat.
Hubungan kedua tokoh masyarakat Madura ini makin parah setelah status Imam Bukhari yang kembali mencalonkan diri berpasangan dengan Zainal Alim dianulir oleh KPU setempat berdasar putusan PT UN Surabaya yang menyatakan salah satu dukungan parpol mereka cacat hukum. Berdasar keputusan KPUD tersebut, hanya 2 pasangan calon yang berhak maju dalam pemilihan Bupati Bangkalan periode 2013 hingga 2018. Dan salah satunya adalah RKH Mahmud Ibnu Fuad, anak Fuad Amin sendiri. Terkait pencalonan anaknya, Amin sempat berkomentar bahwa dirinya sebenarnya ingin mengajukan istri mudanya sebagai calon. Namun niatan ini diurungkan sendiri karena takut kalau malah lepas tanpa memberi penjelasan lebih lanjut maksud komentar tersebut. Ia lalu digantikan oleh anaknya Mahmud Ibnu Fuad. Bupati ke-16 Bangkalan, Muhammad Ma'mun Ibnu Fuad alias Ramomon, lahir 17 Agustus 1986, adalah Bupati Bangkalan yang memerintah pada periode 2013 hingga 2018. Ia bersama pasangannya Mondir Rofi berhasil memenangi Pilkada Bangkalan 2012 setelah mengalahkan pasangan lainnya yakni Nizar Zahro dan Zulkofli. Pasangan Ma'mun Ibnu Fuad dan Mondir Rofi berhasil memperoleh 90% lebih suara dalam hasil hitung cepat. Ia baru dapat dilantik setelah Mahkamah Konstitusi mengundurkan gugatan pasangan Kiai Haji Imam Bukhari Khalil Zainal Alim yang dicoret dari daftar peserta pilkada. Ia adalah bupati termuda di Indonesia yang dilantik pada usia 26 tahun. Untuk hal tersebut, ia masuk dalam rekor muri. Ia merupakan anak dari bupati sebelumnya, Fuad Amin Imron. Sebelum menjabat sebagai bupati, ia duduk di kursi DPRD Bangkalan dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Bupati ke-17 Bangkalan, RKH Abdul Latif Amin Imron Relatif, lahir 5 Mei 1982, adalah politikus P3 yang menjabat sebagai Bupati Bangkalan periode 2018 hingga 2023. Ia menjabat sejak 24 September 2018 setelah dilantik Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Riwayat pendidikan formal: lulus SD Negeri 4 Koja, Jakarta Utara 1995, lulus SMP Wiyata Mandala Priok, Jakarta Utara 1998, lulus kelompok belajar paket C Ki Hajar Dewantara Kamal Bangkalan 2004. Riwayat pendidikan informal: Pondok Pesantren Sidogiri Keraton Pasuruan 1998 hingga 2003. Bupati ke-18 Bangkalan, Lukman Hakim. Sebelum terjun di dunia politik, Lukman Hakim pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kades Katol Barat pada 2005 hingga 2019. Namun perjuangan Lukman Hakim hingga bisa menjadi Bupati Bangkalan tentu tidaklah mudah dan sebentar. Lukman Hakim mengawali semuanya dengan aktif sebagai anggota organisasi selama kuliah hingga sekarang. Lukman Hakim dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai organisasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mentereng. Lukman Hakim menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Malang dan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Trunojoyo Madura. Selain pendidikan formal, ia juga menimba ilmu di beberapa pesantren ternama seperti PP Nurul Khalil Demangan, PP Darul Ulum Jombang, dan PP Ibnu Khalil Bangkalan. Dalam dunia politik, Lukman Hakim merupakan anggota aktif PDI Perjuangan dan menjabat sebagai anggota kepengurusan di tingkat kabupaten atau kota Bangkalan, Jawa Timur. Pengalaman organisasinya meliputi berbagai posisi penting seperti Wakil Ketua PMII Rayon Visip UMM, Wakil Ketua PMII Komisariat UMM, dan pengurus PC PMII Kabupaten Malang. Ia juga pernah menjabat sebagai pengurus BEM Universitas Muhammadiyah Malang, Sekretaris Aliansi Kepala Desa Kecamatan Geger, Ketua Ranting NU Desa Katol Barat, pengurus MWCNU Kecamatan Geger, dan Ketua BPD Desa Katol Barat. Lukman Hakim juga memiliki pengalaman kerja yang mumpuni, diantaranya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Bangkalan selama 2 periode pada 2005 hingga 2019. Riwayat pendidikan: S2 Universitas Trunojoyo Madura 2013 hingga 2017, S1 Universitas Muhammadiyah Malang 2000 hingga 2004, Man Rejoso Paterongan 1996 hingga 1999, SMP Negeri Geger 1993 hingga 1996, SDN Katol Barat 2 1987 hingga 1993.